Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas bagian pertama yaitu fungsi bagian pertama di halaman 124 sampai dengan 127. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 4, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pasangan besaran manakah yang berubah bersama-sama? Sebuah kolam mempunyai panjang 25 meter, lebar 13 meter, dan tinggi atau tinggi itu artinya adalah kedalaman ya, 1,2 meter. Sebelum digunakan, kolam dibersihkan kemudian diisi air dengan kecepatan tetap. Nah, terdapat besaran yang berubah bersama-sama seiring waktu. Marilah kita cari pasangan besaran yang berubah bersama-sama seiring dengan pengisian kolam. Nah, ini contoh ya, misalnya kita ada kolam lalu kita isi, maka Karina akan tuliskan di sebelah kanan. Pasangan besaran yang berubah bersama seiring dengan pengisian kolam, air ke kolam. Nah, yang pertama adalah ketinggian air itu akan berubah dan volume air, ya. Nah, dalam arti di sini semakin tinggi air, maka semakin besar volumenya ya. Kemudian yang kedua adalah yang besaran yang akan bersama-sama berubah yaitu ketinggian air dan ketinggian yang tersisa. Yaitu semakin tinggi air, maka ketinggian yang tersisa akan berkurang juga. Ya. Kemudian besaran itu jadi kita mengubah kecepatan pengisian air ke kolam, besaran apa yang ikut berubah? Nah, tadi sudah terjawab. Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur ya adik-adik dan dinyatakan dengan angka, misalnya pada panjang, waktu, volume, kecepatan, dan juga sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Carilah pasangan besaran yang berubah bersama-sama pada setiap gambar berikut. Kalau yang pertama, Karina tuliskan di sini, ini akan yang ikut berubah adalah berarti beratnya ya, karena ini tisu, semakin berat tisu, ya, harganya akan semakin tinggi. Kemudian kalau buku artinya ketebalan atau jumlah, ya, boleh adik-adik tulis ketebalan atau jumlah halaman, ya, dan harga. Atau bisa juga harganya ini dengan sisa halaman. Ya, jadi bisa kita buat bervariasi adik-adik.
Kemudian untuk mobil, yang berubah waktu dan jarak yang ditempuh. Ya. Kemudian, bagaimana hubungan yang terjadi antara pasangan berbesaran yang berubah bersama-sama? Hubungan apa yang ada di antara pasangan yang berubah bersama-sama? Sekarang kita ke fungsi ya. Tujuan kita mempelajari ini agar siswa dapat menjelaskan hubungan antara pasangan besaran yang berubah bersama-sama. Coba perhatikan ini ada sebuah jendela geser, jadi ini bisa digeser. Kemudian yang berbentuk persegi panjang dengan tinggi 90 cm, ini tingginya. Misalkan XCM adalah lebar, YCM adalah keliling bagian terbuka, ya. Mari gunakan tabel di bawah ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Nah, untuk bagian ini, coba perhatikan. Ini ada lebar dari jendela bagian terbuka, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50, serta seterusnya. Ini nantinya akan dinyatakan dalam X, yaitu yang ini. Ya. Kemudian keliling yang terbuka itu ketika misalnya X-nya adalah 10 cm, berarti kelilingnya akan menjadi 200. Dan ketika X-nya adalah 20, maka kelilingnya adalah 220. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaannya. Ketika X, kalau bagian keliling ini tadi adalah Y ya, kemudian ini adalah P. Nah, sekarang kita kerjakan di sebelah kanan. Kalau kita misalkan tadi X-nya adalah 10 yang ini ya. Kemudian P-nya adalah 90 yang ini, maka Y sama dengan untuk yang 200 ini ya, itu adalah rumus keliling persegi panjang adalah 2 P tambah, kalau aslinya lebar ya, tambah L, tapi karena kita di sini pakai X jadi P tambah X. Ya, sama dengan 2 P-nya 90, lalu ditambah X-nya 10. Nah, 2 dikali 100. Jadi 200. Ya, cara menghitung ini adalah seperti ini. Nah, kemudian ketika ini 20, ya, ketika X-nya 20, maka kita bisa gunakan lagi seperti ini rumusnya. Nah, ya, lalu kita sekarang mau cari yang 30. Jadi kita jawab yang 30. X sama dengan 30. Y sama dengan 2, berarti kita pakai 90 ditambah 30, sama dengan 2 dikali 90 tambah 30, 120. Jadi 240. Boleh dituliskan di sini 240. Kemudian ketika X sama dengan 40, kita masukkan lagi rumusnya 2, 90 ditambah 3, sekarang 40. 2 dikali 90 tambah 40, 130. Sama dengan 260. Jadi ini 260. Kemudian ketika X sama dengan 50, maka Y sama dengan 2 dikali 90 ditambah 50. Ya, kemudian 2, ini 90 tambah 50, 140. Ini dikali. Jadi 280. Boleh tuliskan lagi di sini 280. Dan sekarang terakhir yang X-nya 60. Nah, ini tak terhingga ya, kita hitung sampai 60 saja yang diminta dari buku. Y sama dengan 2 dikali 90 tambah 60 sama dengan 2. 90 ditambah 60, 150. Ini juga dikali, jadi 300. Ya, nah, dan seterusnya. Huruf-huruf seperti X dan Y di Q tadi yang menyajikan nilai-nilai berbeda disebut variabel atau peubah. Jika pasangan variabel X dan Y berubah bersamaan seperti pada Q tadi, dan jika untuk suatu nilai X yang ditetapkan hanya ada satu nilai yang bersesuaian, maka dikatakan Y adalah fungsi dari X.
Keliling merupakan fungsi dari lebar bagian terbuka jendela pada Q tadi. Ya. Kemudian ini ada contoh, misalkan YCM. YCM persegi adalah luas bagian terbuka jendela di Q tadi. Jika jendela dibuka 10 cm, maka luas, kalau tadi keliling ya, sekarang luas, maka luas bagian terbuka adalah 900 cm persegi. Secara umum, jika ada suatu nilai X yang ditetapkan, terdapat tepat satu nilai Y, maka Y adalah fungsi dari X. Ya, ya, ini contohnya tadi ketika X sama dengan 10, kita boleh dicontohkan yang sebelah kanan ya. Ketika X sama dengan 10, maka P tadi adalah 90, maka luas itu rumusnya adalah P kali luas ya, kali P kali lebar, tapi karena kita pakai X, jadi P kali X. P-nya 90 kali 10, artinya 900 cm persegi sesuai yang ada di sini. Nah, kita ke soal pertama. Soal 1. Untuk pernyataan 1-3 berikut ini, apakah dapat disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X? Yang pertama, panjang sisi sebuah persegi adalah XCM, luas persegi tersebut adalah YCM. Kita akan coba menggunakan gambar pertama yang kecil aja dulu. Contohlah ini adalah 4 cm. Ini sisinya sama karena persegi ya. Artinya X sama dengan 4, Y sama dengan sisi kali sisi atau X kali X. Sama dengan 4 kali 4, sama dengan ini jadi 16 ya. Sama dengan 16 cm persegi. Ya. Kemudian kita lihat ketika dia lebih besar. Misalnya 2 kali lipatnya atau 8 cm. X sama dengan 8, artinya Y sama dengan X kali X sama dengan 8 kali 8. Ya, 8 kali 8 adalah 64 cm persegi. Artinya dapat disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Karena untuk suatu nilai X atau panjang sisi persegi tadi ya, yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai Y, yaitu si luas perseginya tadi. Ya. Itu pernyataan pertama, lalu pernyataan kedua. Pada persegi panjang, kelilingnya adalah XCM dan luasnya adalah YCM. Nah, kalau persegi panjang kita contohkannya yang pertama mungkin yang seperti ini. Anggaplah ini adalah 4 cm, ini 2 cm. X merupakan keliling, yaitu rumus keliling adalah 2, P tambah L sama dengan 2, P-nya adalah 4 tambah L-nya 2, yaitu 2 dikali 6, berarti 12 cm. Nah, Y-nya, yaitu tadi adalah luas ya, berarti rumus luas adalah P kali L, yaitu 4 dikali 2, sama dengan 4 kali 2, 8 cm persegi. Ya. Nah, kemudian kita ambil contoh yang kedua. Contoh keduanya, ini buat perbandingan, mungkin ini lebih panjang Karina buat. Ini 8 cm, taruhlah yang ini adalah 6 cm. Kita ulangi seperti tadi, X-nya adalah 2, P tambah L, lalu 2, P-nya 8, L-nya 6. 2 kali ini 14, sama dengan 28 cm. Dan Y-nya luasnya adalah P kali L, P-nya tadi 8, dikali Y-nya, dikali L-nya 6. Ya. 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi. Ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan, ya kesimpulannya adalah tidak bisa disimpulkan bahwa, nah ini adik-adik boleh catatkan ya, atau Karina tuliskan di sini. Kalau yang tadi sudah Karina bacakan, boleh adik-adik pause dulu untuk mencatat.
Yang ini mungkin bolehlah Karina catatkan. Kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ya, karena untuk suatu nilai X, yaitu X ini adalah keliling persegi panjang yang ditetapkan terdapat lebih dari satu nilai Y, atau Y tadi adalah luas persegi panjang. Ya. Kemudian sekarang masih ada yang pernyataan ketiga. Terdapat 14 liter parafin setelah digunakan sebanyak X liter, sisanya adalah Y liter. Di sini kita bisa gunakan yang pernyataan 3. Y sama dengan 14 min X. Ya. Kita misalkan X-nya adalah mungkin 5 misalnya ya. Kita adik-adik nanti boleh gunakan berapa saja ya. Ketika X-nya 5, maka Y sama dengan 14 min X sama dengan 14 min 5, maka Y-nya adalah 14 kurang 5 jadi 9. Ya. Lalu ketika kita ambil contoh lain, ketika X-nya mungkin 2 kali lipatnya yaitu 10. Maka Y sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. Y-nya adalah 4. Ya, ini tadi liter ya, dalam liter. Nah, kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Karena untuk suatu nilai X atau parafin tadi ya, yang ditetapkan terdapat tepat suatu nilai Y. Kemudian kita ke soal nomor 2. Pada halaman 124, kolam diisi air sedemikian hingga ketinggian air naik 8 cm per jam. Misalkan, Y adalah ketinggian air setelah X jam setelah mulai mengisi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada tabel. Ini untuk menyelesaikan hubungan antara X dan Y. Ya, di sini artinya ketika selang waktu X adalah X jam ya, 0, 1, 2 dan seterusnya, ketinggian air dalam dalam YCM adalah 0, terus ini 8 dan seterusnya. Nah, artinya ketika 1 jam ini 8, artinya ini kita berlaku kelipatan. Berarti kalau 2 jam 8 dikali 2 yaitu 16. Ketika 3 jam 8 dikali 3 yaitu 24. Ketika 4 jam 8 dikali 4 yaitu 32. Dan ini menjadi 40 dan ini berarti 48. Ya. Kemudian dapatkah disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X?
dapatkah kita menuliskan kalimat matematikanya? Nah, ini kita jawab nanti. Yang ini dapatkah disimpulkan? Nah, ini iya ya, dapat. Kenapa? Karena seperti tadi, karena suatu nilai X yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai Y. Kemudian yang nomor berikutnya yaitu 13. Nomor 3 maksudnya, pernyataan 3. Nyatakan X dalam Y menggunakan persamaan dan jelaskan apa hubungan antara X dan Y, apakah berhubungan senilai atau berbalik nilai. Di sini ketika 8 cm artinya adalah Y sama dengan 8X, ya. Kemudian ketika nilai X diubah menjadi 2 kali, ya. Ketika X sama dengan 2 kali, ya. Kemudian 3 kali dan seterusnya, maka Y juga menjadi 2, ya, dikali 2, ya, dikali 2. Nah, hubungan antara X dan Y merupakan hubungan senilai. Ya, hubungan senilai. Karena semakin besar nilai X, semakin besar pula nilai Y dengan perbandingan tertentu. Kemudian yang poin 4, pada sejak mulai diisi air, berapa lama kolam akan terisi penuh? Ya. Nah, ini kita lihat soalnya dahulu di depan ya. Nah, ini ya. Nah, ini soalnya sebuah kolam tadi panjangnya 25. Pertanyaannya tadi berapa lama kolam akan terisi penuh? Kita akan jawab di sebelah kanan. Y adalah ini kedalaman kolam yaitu 1,2 meter. Nah, ini kita jadikan 12/10 ya, kita jadikan pecahan dan kita kalikan 10, kita kalikan 100 ya untuk menjadi sentimeter. Artinya ini coret-coret jadi sama dengan 120 cm. Kita ubah dulu. Kemudian Y tadi sama dengan 8X ya. Artinya 120 ya cm tadi per 8 sama dengan 8X ya per 8. Kita bagi 8 supaya X-nya menjadi dihilang ya. Jadi hanya X saja. Kemudian 120 dibagi 8, 15. Dan ini X ya. Jadi X sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah setelah 15 jam kemudian. Kita kembali ke halaman tadi. Tadi kita sampai di sini ya. Sekarang kita ke soal 3. Ya. Soal ketiga ini agak sedikit panjang ya pembahasannya adik-adik. Nah ini kita bahas lagi soal tadi. Soal di halaman 124 ya. Jika mengisi kolam dengan pompa air dan ketinggiannya naik X cm per jam, diperlukan Y jam sampai terisi penuh. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, gunakan tabel ini ya untuk menyajikan hubungan X dan Y. X adalah tadi kenaikan ketinggian air per jam. Ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian waktu sampai penuh, yaitu Y jam. Nah, ini ada satu keterangan yang sudah ada yaitu 8 dan 15. Sekarang kita akan mengisi poin-poin berikutnya. Ya, kita akan mengisi bagian yang masih kosong. Persamaan atau rumusnya ya, atau persamaannya adalah X kali Y itu sama dengan ketinggian. Nah, di sini ketika yang 8 dan 15 ini kita akan buktikan ya, yaitu 8 kali Y-nya 15 sama dengan 120. Ya. Berarti
ketika X-nya adalah 4, maka 4 kali Y sama dengan 120, ya. Kemudian Y sama dengan, ini perkalian jadi 120-nya akan dibagi dengan 4. 120 dibagi 4, 30. Jadi Y-nya adalah 30, ini tuliskan di sini. Kemudian 12. Sekarang kalau X-nya adalah 12, maka 12 kali Y sama dengan 120, maka Y sama dengan 120 per 12, yaitu 10. Jadi boleh kita tulis di sini 10. Lalu ketika X sama dengan 16, maka 16 dikali Y sama dengan 120. Y sama dengan 120, ini jadi membagi. Ini bisa kita sederhanakan dengan, atau langsung saja kita bagi ya. Kalau kita menggunakan kalkulator, 120 dibagi 16 itu adalah 7,5. Ya, jadi ini 7,5. Dapatkah disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X? Nah, kita copy dulu di sini untuk menjawab. Ya. Dapat disimpulkan bahwa Y adalah fungsi dari X karena suatu nilai X, nah nilai X-nya ini adalah tadi ketinggian yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai Y. Ya. Untuk yang nomor 3 atau pernyataan 3, nyatakan Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Kemudian selain itu jelaskan hubungan X dan Y, apakah senilai atau berbalik nilai. Nah, sekarang kita tuliskan persamaannya adalah untuk jawaban pernyataan 3 adalah X plus Y, X kali Y maksudnya ya. X kali Y sama dengan 120 seperti yang kita gunakan tadi. Ya. Nah, kalau kita gunakan artinya Y sama dengan 120 per X. Ya, X-nya kita pindah ruaskan jadi membagi si 120-nya. Ini adalah persamaannya. Nah, kemudian untuk hubungannya. Hubungannya ketika, nah kita menggunakan tulisan lagi ya di sini. Ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, nilai X, nilai Y menjadi 1 per 2 kali, 1 per 3 kali, dan seterusnya. Hubungan antara X dan Y merupakan berhubungan berbalik nilai karena semakin besar nilai X, maka semakin kecil nilai Y dengan perbandingan tertentu. Ya. Nah, pada soal nomor 3, 2 dan 3, ketika nilai X ditentukan, maka terdapat tepat satu nilai Y yang bersesuaian. Jadi, perbandingan nilai senilai dan perbandingan berbalik nilai yang telah kita pelajari di sekolah dasar juga bisa disebut dengan fungsi. Di soal 2, diperlukan 15 jam untuk mengisi penuh kolam. Jadi jangkauan dari waktu X sejak mulai pengisian hingga penuh adalah lebih dari 1
atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 15. Himpunan semua nilai-nilai yang mungkin dari variabel disebut domain untuk variabel X dan jangkauan untuk variabel Y. Domain untuk variabel X lebih dari atau sama dengan 0 ya, dan kurang dari atau sama dengan 15 dapat dinyatakan dengan menggunakan pertidaksamaan atau garis bilangan dan interval sebagai berikut. Nah, jadi garis bilangannya bisa seperti ini. Dan ada ininya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Nanti untuk soal 4 dan seterusnya sampai mari kita periksa akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.